Shalom, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya akan mulai dari saya sendiri. Nama saya Ricardo Lando Jawa. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3122022. Untuk perkenalan berikutnya saya persilahkan kepada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Susanti Jatuoi dengan NIM 3122007. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Desmi Hamuli dengan NIM 3122045 Prodi Pendidikan Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Celia Tamina, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3122036. Halo, perkenalkan nama saya Meranti Embati dengan NIM 3122037 Prodi Pendidikan Biologi. Halo, nama saya Arvina Hapa dengan NIM 3122004 Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rinto Mutar Purada Hoba, NIM 3122099 Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Sandila Mbahung Mahamu dengan NIM 3122008 dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, baik, itu tadi adalah nama-nama anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pembawa materi pertama. Saya persilahkan kepada Susanti. Pengertian fungi. Fungi atau jamur adalah jenis organisme eukariotik yang masuk dalam kingdom fungi. Mereka ditemukan hampir pada semua habitat di dunia, tetapi kebanyakan hidup di darat, terutama di tanah atau pada makhluk hidup lain di laut atau air tawar. Jadi baik teman-teman, jamur atau fungi merupakan salah satu tumbuhan yang tingkat rendahnya tidak berklorofil. Jamur atau fungi umumnya bersifat saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ini tempat-tempat hidup fungi itu di tempat yang lembab, sedikit asam, dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Dan fungi itu berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan fungi itu tidak bisa berfotosintesis atau sehingga bersifat heterotrof. Ciri-ciri jamur. Yang pertama itu dia bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. Yang kedua itu tidak mempunyai klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotrof, saprofit maupun parasit. Yang ketiga dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang keempat, tubuh jamur multiseluler namun ada juga yang uniseluler. Yang kelima, tubuhnya berbentuk dengan himfa, ada juga yang membentuk anyaman benang yang disebut miselium. Jadi baik teman-teman, ada ciri-ciri jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Ciri-ciri jamur yang bisa dimakan itu tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Yang kedua, memiliki cincin pangkal pada batangnya. Warna jamur biasanya hanya berwarna putih dan coklat, dan dia mengeluarkan aroma amoniak. Dan berikutnya, ciri-ciri jamur yang tidak bisa dimakan. Ciri-ciri jamur yang tidak bisa dimakan itu saat dimasak dia terjadi perubahan warna. Yang kedua, dia memiliki cincin pangkal pada tubuh jamur. Yang ketiga, dia mengeluarkan aroma amoniak. Oke, baik, selanjutnya saya persilahkan kepada saudari dan materi yang kedua. Cara jamur mendapatkan makanan. Jamur adalah sekelompok organisme penghasil spora yang tidak dapat menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Seperti tumbuhan hijau, jamur hidup sebagai parasit dengan tubuh pada tumbuhan dan binatang, menyerap makanan dari kedua inangnya. Ada 3 cara jamur yang mendapatkan makanan, yaitu yang pertama saprofit, yang kedua parasit, yang ketiga simbiotis. Yang pertama saprofit merupakan mereka yang memperoleh makanan dari materi organik yang sudah mati atau sampah. Yang kedua parasit merupakan mereka yang memperoleh tubuh inangnya. Yang ketiga simbiotik merupakan beberapa jamur lainnya yang dapat berhubungan simbiotis dengan akar tingkat tingginya. Untuk pembawa materi berikutnya saya persilahkan kepada saudari Santi Aris. Biota memiliki pipa yang tidak bersekat sehingga memiliki banyak input.
spora seksual, Zygosspora, dan aseksual, Sporangiosspora. Ciri-ciri jamur Zygomyota adalah biasa hidup saprofil, micelum bercabang banyak, dan hifa bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau bulu. Dinding sel memiliki kitin, tidak memiliki diospora, sehingga merupakan sel-sel yang tidak berdinding. Oke, baik, untuk pembawa materi selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Yemiran. Jadi baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang struktur Basidiomyota. Jadi struktur Basidiomyota memiliki hifa yang bersekat dan Basidiomyota menghasilkan spora seksual, Basidiomyspora yang terbentuk dalam titik buah yang disebut Basidiocorp, sedangkan spora aseksual Candida. Jadi ini yang dinamakan tudung atau pileus, yang ini bagian ini. Terus ini yang dinamakan lamella atau gills, yang ini garis ini. Ini dinamakan cincin atau anumulus, yang ini dinamakan stipel atau tangkal buah. Yang ini dinamakan mycelium atau akar dari jamur. Nah, sedangkan ini dinamakan yang ujung putih ini, yang ada putih-putih ini dinamakan hifa, yang garis ini dinamakan inti sel, dan ini dinamakan septa. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri Basidiomyota. Ya, ciri-ciri pertama itu jamur mempunyai basidium. Yang kedua, tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Yang ketiga, tubuh buah bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti payung, bola ataupun papan. Yang keempat, secara umum tubuh buah mempunyai 4 bagian, yaitu tangkai tubuh buah yang seperti yang saya jelaskan di gambar tadi. Yang kelima, sewaktu muda Puleus dibungkus oleh selaput yang disebut polem usia. Ada contoh dari jamur dalam divisi Basidiomyota adalah jamur merah atau Volparia dengan tubuh buah berbentuk kanu. Selain jamur merah, jamur apa lagi yang berbentuk buah? Kita semua pasti sudah pernah melihat jamur kan? Misalnya jamur yang kita biasa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya jamur yang berada di pohon pisang, jamur yang berada di kotoran-kotoran hewan, dan jamur yang ada di lapukan-lapukan kayu. Oke, baik, untuk pembawa materi selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Sili. Ascomyota. Ascomyota memiliki hifa yang tersekat. Ascomyota dia menghasilkan spora seksual, ascospora yang dihasilkan oleh ascos yang terbentuk dalam tubuh buah dan disebut ascocar, sedangkan spora aseksual Conidia. Ciri-ciri umum Ascomyota: mereka memiliki hifa terisolasi dan mereka memiliki banyak dinding hifa dan diperkuat dengan selulosa heterokaryotik atau pembentukan Sporanium briareus. Baik, untuk pembawa materi selanjutnya saya persilahkan kepada saudara. Dipterotripota memiliki hifa yang tersekat dan menghasilkan spora. Tubuh Dipterotripota terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa ini bisa mengambil bentuk anyaman bercabang-cabang yaitu disebut mycelium. Reproduksi jamur ada dengan cara vegetatif dan juga cara generatif, yaitu menyerap dan menyerap satu organik dari lingkungan melalui hifa dan mycelium untuk menjadi makanan. Dipterotripota atau jamur tak sempurna adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksual. Ciri-ciri jamur Deuteromycotina ini antara lain: 1. Helminthosporium oryzae yang dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah dan menimbulkan noda-noda hitam pada daun inang. 2. Celetorium rosti merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Yang ketiga, Pinea versicolor merupakan penyebab paru. Keempat, Epidermophyton
Clostridium merupakan penyebab penyakit kaki aneh. Yang kelima, Microsporium merupakan penyebab penyakit rambut lepuh. Propidon dan Epidermidon merupakan penyebab penyakit kulit. Alternaria parasit pada tanaman kental. Polycrium parasit pada bawang merah. Untuk penyampaian materi selanjutnya saya persilakan kepada saudari. Peranan jamur yang menguntungkan yaitu yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua peranan jamur di bidang kedokteran dan kesehatan, yang ketiga peranan jamur di bidang pertanian, yang keempat peranan jamur di bidang industri, dan yang kelima peranan jamur sebagai decommensal atau pengurai. Salah satu contoh jamur yang menguntungkan yaitu jamur Caromices yang berguna sebagai fermenter dalam pembuatan keju. Sedangkan peranan jamur yang merugikan yaitu yang pertama menimbulkan penyakit pada manusia, yang kedua menyebabkan penyakit pada tumbuhan, yang ketiga pembusukan makanan, dan yang keempat Candida albicans menyebabkan keputihan, dan yang kelima Aspergillus fumigatus kanker pada paru-paru burung. Salah satu contoh jamur yang merugikan yaitu jamur Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit pada daun pada tanaman kental. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dari materi ini saya ambil sedikit kesimpulan. Jadi jamur itu adalah tumbuhan yang tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof. Bentuknya seperti cendawan. Kemudian ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa ini dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai